Ini yang asik. Dengarkan curhatku. Kalau mimpi kecil ya dulu seneng banget sama Coldplay. Jadi ternyata ya wes kemarin tuh berhasil nonton ya kan. Tetap war tiket. Cuma dulu kan kalau ngeliat harga tiket, aduh masih mikir-mikir lah. Ya, sekarang kan udah segini doang. Gitu kan. Saldonya itu tinggal kenangan. Lalu ketemulah sosok Om Ben ini. Langsung pingsan nggak ya? Saat itu mungkin belum ada kodam, tapi saya cek kodam dia. Oke, selamat datang kembali ke acara Expose kali ini. Mungkin hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari negeri atau dari planet lain ya. Welcome Pak Benny dan Bu Laura. Ulang lagi nggak usah ulang biasa. Soalnya dulu tuh taunya Laura panggilnya Ola gitu. Bu Aula tadi pas kepikiran Laura tuh langsung mikir oh iya salah. Ola harusnya Ola. Kayak sebaiknya diulang ya. Ulang. Bener. Karena kenapa itu kata-kata itu diuntel-untel gitu. Jadi orang tuh langsung sweat. Itu Erwin mencoba untuk fleksibel. Jangan-jangan nggak ngobel. Iya. Oh gitu. Nggak, itu nggak apa-apa nanti di-cut-cut bro. Jadi okay. kalau misalnya memang ini ntar tinggal disambungin atau tinggal dilucu-lucuin tuh bisa. Okay, nggak apa-apa. Itu kita nggak usah di-cut, mengalir aja. Oke. Gitu. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Lanjut aja kan langsung ya. Oke, selamat datang ya, maksudnya Pak Benny juga Halo, Bu Laura. Pak Erwin. Apa kabar? Sehat Koko. Iya sehat banget. Makin Jadi glowing seneng. ya semenjak jadi VD. Astaga, Vidi makin glowing mungkin karena dicuci terus palanya. Jidatnya juga dilucu-lucuin gitu kan. Rambutnya naik terus, nggak ada yang tenggorap. Coba maksudnya, lihat. maksudnya sampai langsung tipis gitu. Oke. Thank you ya buat kedatangannya. Mungkin ini kita nggak usah nggak usah yang formal ya. Mau gua lu juga no problem ya. Maksudnya ya kita kan masih muda ya. Bener nggak Pak? Oh, masih bukan. muda Kan ya. saya setuangkutan, Wak. Masih bener Wak. Iya, Makanya kita masih muda. Jadi ya kita mau ngomong gua lu juga nggak apa-apa. Boleh. Jadi kebetulan nih thank you banget dari Planet Bekasi udah jauh-jauh datang ke Gedung Jaya ya di kantor. Diimpor langsung dari Bekasi. Diimpor ya di kantor kita nih Xavier Max Indonesia. Ya kebetulan nih hari ini kita mau ngobrol nih. Yeah. Ngobrol apa tuh? Ngobrol santai, wah udahlah. Aku jadi deg-degan loh, Bola. Iya, mungkin teman-teman sebagai informasi, mereka ini salah satu prinsipal dan wakil prinsipal dari Xavier Max Grand Bekasi, salah satu kantor kita di area Bekasi yang masuk ke top 25. Iya dong, keren banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Malah kalau di spill masuk 15 besar kali ya bisa dibilang ya. Penuh perjuangan. Nah, perjuangan itu kita mau korek nih ya teman-teman ya. Jadi ya Ola lalu Om Ben ya. Oh ya, Nama kerennya Om Ben ya. Ya dong. Om Ben kita mau ngorek-ngorek nih. Gimana sih sebenarnya nih perjalanan teman-teman ya. Ya, Om Ben mungkin ya singkat aja karena saya tahu sih. Karena gue tahu kalau diceritain semua bisa 1 jam. Makanya Ya, itu bisa 2 cukup jam ya. sendiri. Durasinya habis bisa dibilang ya kan. Nah ini pengen tahu nih mungkin perjalanan awal mula Xavier Max Grand Bekasi dulu waktu pertama kali dirintis oleh Om Ben sama Ola itu kayak gimana sih ya kan. Karena jujur gini kan yang namanya nih Om Ben dan Laura ini pasti kan punya karakter yang sama-sama berbeda, ya kan? Karena gimana caranya bisa harmoni, lalu bisa membuat salah satu kantor di Bekasi ini menjadi top kantor Xavier Max Indonesia. Mungkin dari siapa dulu silakan? Silakan Om Ben. Oh, kirain dari Bola. Kita orang Bimpa dulu gimana nih? Oke. Aduh. Pertama dikenalin sih kita kenal aja ya. Coba dibilang kenal banget sih enggak. Cuman cukup tahu ya waktu itu Kak Ola ini lagi join di under kantornya Cifatina ya, First Bekasi waktu itu. Terus dikenalin, kita buka Bekasi, saya mau buka Bekasi, akhirnya katanya First Bekasi mau buka juga. Akhirnya diutus lah, itu lagi pandemi lagi tinggi-tingginya ya. Nah kita tuh singkat kata ngobrol-ngobrol, ngobdar, dan akhirnya terciptalah nama Xavier Max Grand Bekasi. Kenapa Grand Bekasi? Karena terbesar di Bekasi. Itu visinya. Amin. Itu salah satu visi, misi, harapan, dan cita-cita. Benar nggak sih? Yes. Kenal Om Ben ya, benar. Tadinya cuma kenal gitu aja. Bisa dibilang 2020 itu kita mengalami perjodohan paksa. Oke.
Perjodohan paksa di mana saat itu saya ditantang gimana kalau punya kantor. Teman-teman tahu ya, dari marketing langsung ditantang jadi punya kantor bukan satu hal yang mudah buat saya. Lalu ketemulah sosok Om Ben ini. Langsung pingsan nggak ya? Saat itu mungkin belum ada kodam tapi saya cek kodam dia. Lewat apa nih? Day checking? Oh bukan ya? Genangan air. Oke. So far ya didoakan, saya ngerti visinya apa dan daerahnya cukup potensial. Nggak pakai lama sih kita berjodoh sampai hari ini. Iya betul. Oke, kira-kira udah berapa tahun ya itu Grand Bekasi berdiri ya sampai hari ini ya? Ini tahun keempat. Tahun keempat. Iya, Oke. Marketing jumlah udah berapa kira-kira sekarang? Total Kita ada poin ya Pak Erwin. Iya, Jadi kalau di total bisa 60-an ya. 60 marketing ya bisa dibilang. Termasuk yang tidak aktif juga ya. Oke, 60. Tapi yang aktif kurang lebih bisa sekitar 40 berapa? ada. 40. Iya. Oke. 40 marketing aktif bisa dibilang 40 ya. lebih ada. Boleh nggak share ke kita nih ya, mungkin share ke teman-teman juga kiat-kiat teman-teman nih, kiat-kiat Pak Benny, Om Ben, sama Ola ya, bisa dibilang itu mengelola kantor tuh seperti apa? Karena jujur ya, mungkin banyak orang berpikir menjadi seorang pemilik kantor atau operator kantor tuh kayaknya keren, bener gak sih? Wah, jadi prinsipal, jabatannya keren, bisa dibilang gitu ya. Kan? Maksudnya hal itu kan mungkin ya orang berpikir, wih keren nih prinsipal lu, enak nih punya kantor. Nah, boleh di-share nggak nih kira-kira kiat-kiatnya atau mungkin suka dukanya Om Ben atau mungkin Ola ini mengelola kantor kayak gimana sih? Ada nggak sih maksudnya ternyata gampang kok Win, yang penting tinggal ngurusin marketing, closing, dapat komisi, misalnya kayak begitu. Ada juga, oh ya ternyata banyak masalah. Atau mungkin, oh ternyata jadi prinsipal ini banyak ya case-nya gitu, harus ngurusin orang, ngurusin closingan dan lain-lain gitu loh. Kira-kira ada kiat atau gimana dari mungkin siapa dulu? Ola atau Kalo mungkin aku dulu ya, karena aku kayak pengen curhat banget nih Pak Erwin. Ini yang asik. Dengarkan curhatku. Oh, bukan ya? Pak Ben ini kan berangkat dari seorang prinsipal di kantor lokal sebelumnya Yes. Nah kalau saya pure nih agent ya kan, yang tiba-tiba dapat kesempatan dicemplungin bahkan dijorokin. Jadi benar-benar itu parah juga yang jorokin ya. Tapi nggak disiram pakai air keras kan? Yang jorokin ada di hadapan saya sih. Yang jorokin ini lagi wawancara saya. Kayak mana ini urusannya? Jadi benar-benar ya saya belajar banyak ya, karena jadi marketing sama jadi leader gitu. Kita bukan bos ya, tapi kita leader. Jadi benar-benar bukan tentang diri kita jadi perhatiin, tapi ini tim ya kan. Baik dari sisi mereka secara angka, tapi tentang mindset mereka. Ini banyak banget belajar dan disitulah saya benar-benar belajar dari nol. Saya juga berusaha untuk ngikutin sistem Xavier Max yang ada. Bahkan nggak cuma pelajarin, tapi ya sebagai leader saya mencoba ya melakukan lebih dulu sebelum saya sounding ke tim. Gitu ya. Bersyukur juga buat partner saya juga sih Om Ben yang banyak ngajarin saya juga. Jadi so far ya kita bisa saling mengisi lah di Grand Bekasi ini. Gitu. Oke. Mungkin dari Om Ben gimana? Aduh, kalau dibilang ininya dukanya pasti banyak duka di awal ya. Karena kan buka kantor itu tahun 2020. Bulan itu bulan COVID September. Lagi COVID Iya, kan, masih lagi COVID kan. tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya. GO aja grand opening itu agak susah waktu itu. Iya. Rekrutmen juga susah. Yang waktu itu kalau orang survei pun harus video dan penuh kecurigaan. Iya, pakai apa? Semprot-semprot, hand sanitizer, iya. semprot-semprot. Semua semprot di mana-mana. Terus surat-surat form 3P itu harus disemprot juga sampai Disemprot, basah gitu ya. Iya, kan orang belanja kembali juga disemprot. Iya, betul. Duit mesti dibungkus ya kan itu kan. Kalau naik sesuatu kita habis masuk, habis viewing, rumahnya disemprot. Dia berasa saya tuh kayak hama ya. Tapi itu suatu tantangan. Karena di situ harus rekrutmen, harus ngikutin video editing, dan itu harus ngebimbing karena tim kita ya, kalau lah ya, itu tuh benar-benar nggak ada yang mantan brand yang lain. Benar-benar semua dari nol. From zero to hero. Benar. Jadi nggak ada yang orang bilang pengalaman. Saya dari brand sebelumnya. Jadi benar-benar kita tuh punya bayi-bayi besar yang dimana kita harus mikirin cash flow kantor, harus ngedidik anak, harus syuting video juga. Wah itu keteterannya banget ya kalau lihat itu ya.
Tapi bersyukur sih bisa kecemplung di brand ini gitu kan di masa pandemi yang sulit-sulitnya. Menurut saya gini loh, semua yang digaung-gaungkan dari tagline Xavier Max ini benar-benar powerful, dan ketika kita ngikutin sistem itu relevan, sangat relevan bahkan pada masa pandemi yang kita lihat itu sukar sekali buat kita grow. Tapi kita mulai di masa yang sukar karena ngikutin sistem, ya kita masih bisa survive, puji Tuhan sih. Iya. Betul, bersyukur banget. Aku kan pernah ikut brand sebelumnya, franchise dari luar, bikin brand sendiri saya loh bro. Terus akhirnya gabung ke Xavier Max. Saya merasa Xavier Max ini memang benar-benar DNA-nya digital, dan saya merasa jauh ketinggalan keteter banyak. Beruntung pas waktu itu join di Xavier Max pandemi, kita tuh benar-benar dipaksa harus ngikutin digital. Yes. Yang sampai waktu suruh ngedit video itu kepala saya kok panas ya, pecah gitu ya. dan saya tuh punya perbedaan yang sangat signifikan beda sama partner saya. Saya tipe orang yang masih bisa diajak digital. Maksudnya dalam arti kata partner saya ini tipe konvensional. Zaman pandemi kita nggak boleh berada di kerumunan ya, Ko Erwin, benar nggak? Benar. Jadi sampai Xavier Max dikit-dikit meeting Zoom ya kan? Tipikal Om Ben ini pengennya meeting harus ketemu. Jadi dalam masa perintisan 1 tahunnya kita banyak berantem karena menurut saya gimana ceritanya message-nya tetap sampai, tapi ini anak-anak tuh ngerti kita lagi mau punya target apa, dan itu nggak mudah sih. Iya. Jadi ya lahir dari masa sulit, ya berarti kalau misalnya udah lewat, sekarang kan kita udah lewat nih masa pandemi ya. 2022 itu kan sudah selesai bisa dibilang, makanya kalau dilihat secara rapot 2023 2024 ya Xavier Max Grand Bekasi itu mencetak rekor-rekor baru bisa dibilang. Bukan begitu? Amin. Di-spill sedikit dong, bener gak? Bukan begitu gitu bisa dibilang ya kan? Masih harus banyak berjuang, belajar ya. Ya, kalau yang namanya manusia kalau selesai perjuangan tuh cuma ada 2, teman-teman. Bener gak bro? Bener gak lah? Pertama adalah orang gila, dan satu lagi adalah orang mati. Gemetong. Iya, jadi kan selama kita hidup pasti kita akan belajar terus bisa Betul dibilang. sih. Alhamdulillah walaupun dengan tertatih-tatihnya kita, berdarah-darahnya kita, alhamdulillah sejak buka kantor, kantor kita tuh tetap masuk dalam jajaran signature ya, minimal klub elite club juga. Betul. Jadi walaupun punya bayi-bayi besar, tapi kita coba mengejar keketinggalan, ya semua itu harus tetap jalan bareng, dan itu tidak mudah ya. Bahkan pernah ya di 3 bulan 6 bulan pertama ya wes kita doang yang jualan. Operasional tetap jalan. Kalau nggak salah dulu ada yang cerita katanya uang di-spill sedikit rekening tinggal 15 juta gitu bisa dibilangnya gitu kan. Saldonya itu tinggal kenangan. Pas dibuka, maaf saldo ada tinggal kenangan. Sampai ada satu momen tuh kita telepon-teleponan karena makin tipis kok. Makin tipis. Ben gimana nggak tahu. Jadi kayak sinetron Indonesia, ku menangis. Ya. Langsung ya ambil tisu ya. Tapi ya memang maksudnya di balik perjuangan pasti ada hasil yang memang kita bisa peroleh bisa dibilang ya. Jadi ya kalau memang teman-teman sekarang lihat ya Grand Bekasi ini salah satu top 25 kantor Xavier Max Indonesia, di mana marketingnya itu udah benar-benar ya sekarang kalau dilihat banyak yang udah digital ya. Mereka ini juga udah ya bisa dibilang melalang buana di dunia digital, di sosial media segala macam, dan closingannya pun juga udah kayak kereta api nih, berentet terus. Ya kan bisa dibilang seperti itu sekarang. Nah, mungkin ini agak out of topic nih ya, maksudnya agak keluar sedikit ya kan. Pengen tahu nih, mungkin dulu Pak Benny ini ya, Om Ben ini berapa tahun sih udah di dunia properti ya kira-kira ya? Join di properti itu tahun 2010 saya. 2010 berarti udah masuk tahun ke 14 ya? 14 lah ya. 14 tahun ya, 14 tahun. Oke, 14 tahun berarti di Xavier Max itu baru sekitar 4 tahun ya berarti ya? Enggak, kan brandnya sebelumnya ada Xavier Max Tambun kan saya. Oh iya, berarti 5 tahun lebih, berarti hampir 8 tahun ketemunya. 8 tahun ya, oke. Nah, kalau Ola kira-kira berapa lama itu kemarin? Saya di dunia properti 2013. Oh, kok sama? Bukannya kita satu angkatan?
Iya. Kan 2013 juga ya. Iya. Sama-sama di ujung gitu kan. Dulu kita sama-sama di ujung. Kantor yang itu kan. Oh iya, yang itu tuh. Iya. Kasih tahu dong spill. Oke. Nah, ini kan tadi kan ya memang udah orang-orang lama ya. Maksudnya orang-orang yang memang awalnya udah 10 tahun ya, kurang lebih minimal. Nah, mungkin bisa diceritain nggak spill pendapatan teman-teman nih ya. Maksudnya spill ya 2 digit, 3 digit yang mungkin pernah didapat dalam waktu 1 bulan gitu. Ya mungkin dari siapa dulu? Pak Beni dulu gitu. Maksudnya pengen tahu. Ini kepo. Kita kepo, pengen tahu gitu loh. Maksudnya ya kita ya kalau namanya bisnis ya kan pengen tahu loh. Ya maksudnya kita punya income berapa gitu kan. Biar juga orang-orang juga pada tahu di sana gitu loh. Pak Beni mungkin Om Ben kira-kira pernah terbesar itu dapat income per bulan itu 2 digit? 2 digit kayaknya mah terlalu mudah. 3 digit? Ya kan? 3 digit atau 4 digit mungkin? Ya kalau terbesar sebenarnya ada ya. Cuman angka dong boleh di spill dikit. Angka ya. XXX-nya itu berapa itu loh. Ya maksudnya ya ini real. Ya, real, kan? ya. Ini kita real Ya. gitu kan. Kita nggak setting dan saya juga nanyanya juga langsung langsung gitu kan. Awal-awal tuh aku memang main di properti itu yang komersil area. Oke, komersil area. Jadi jatuhnya kayak gudang, pabrik, ruko, kafling sampai sekarang pun DNA aku tuh komersil area. Oke. Jadi closing yang terbesarnya yang bikin rambut tuh rontok diginiin tuh rontok. Astaga. Seperti iklan sampo ya. Oh iya. Shampoo. Iya. Jadi memang proses itu panjang dan pusing dan memang karena kita listing selling sendiri otomatis kan stresnya sendiri ya. Yeah. Tapi worth it sih hasilnya. Sebulan berapa sebulan? Terbesarnya itu angka depannya 2. Angka depannya 2. Oke. Nolnya berapa ya, Wak? Nah itu dia Wak. XX-nya berapakah bisa dibilang? Aduh ini berarti 3 digit 4 digit boleh tahu? Bukan. 9. 9 tuh berapa? Kayaknya nolnya banyak itu. 9. Berapa itu? Miliar dong. Oh miliar. Oke. Kalau gitu tanyain ini aja ya. Agak minder nih kalau digitnya Itu udah kan banyak ngomong nih. terbesar ya. Mundur Wir. Mundur Wir, teratur. Oke, berarti pernah dapat income miliaran ya? Iya pernah. Mantap. Tapi itu stresnya juga wajar. Stresnya juga wajar. Jadi ya intinya pokoknya itu sebanding ya dengan stres yang kita jalanin tapi dengan income yang sampai miliaran itu sekali transaksi atau mungkin dalam waktu 1 bulan ini. Satu kali transaksi itu. Tanpa referral ya? Tanpa referral. Tanpa referral. Oke. Karena saya kalau ngelisting sesuatu itu langsung sama pemilik. Siap. Jadi nggak mau lewat broker-broker yang lain lah, begitulah. broker tradisional yang lainnya lah bisa dibilang. Oke, mungkin Ola Minder aku udah mundur Wir. Iya enggak apa-apa dong. Mundur sekarang maju Wir. Maju Wir. Hajar. Ya. Nggak sampai Pak Ben, cuma ya ratusan pernah lah gitu. Dan kalau misalnya diterusin ya banyak lah ya kalau konsisten. Yang penting sih dunia properti ini konsisten ya. Jangan pernah kayak nyaman dapat gede terus kita tidur 6 tahun, 5 tahun kayak nggak mau produktif lagi ya jangan gitu loh. Jadi setiap ada income yang masuk diputar lagi gitu. Oke, siap. Berarti tuh dengerin teman-teman ya. Income ratusan sampai miliaran tuh gampang di dunia properti. Ya, jadi jangan tunggu lagi bisa dibilang kalau memang benar-benar mau penghasilan ratusan juta sampai miliaran bergabung ke Xavier Max Grand Bekasi. Boleh tolong alamatnya di mana? Ya apa boleh spill. Di Ruko Rose Garden nomor 31 Grand Galaxy Bekasi. Oh yes. Boleh kita kantor di Planet Bekasi tapi income-nya ratusan sampai miliaran. Luar biasa. Ya memang hebat banget nih kayaknya sih. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, agak ini ya, agak apa namanya? Lebih menjurus ke tim nih ya. Apa tuh? Tim. Oh, tim ya. Tim ya. Nah, ada pertanyaan. Jadi pertanyaan Pak Ben sama Ola. Nah, ini tim sekarang nih udah berapa banyak ya? Maksudnya udah punya berapa leader sih sekarang? Leader ya. Leader ya kan karena kan kalian ini benar-benar menjalankan SOP-nya dari Xavier Max Indonesia ya, di mana prosedurnya kita memang ada leader, ada supervisor, ada manager ya. Itu leader totalnya ada berapa bisa dibilang? Karena kan ada rekrutmen juga ya bisa dibilang. Ada 7 sih sekarang. Oh oke. Ada 7 leader. Yes. Kira-kira pusing nggak ngadepin 7 leader?
Bilang pusing nggak pusing Nggak ya? usah berkata-kata, senyum aja boleh ya. Dibilang pusing nggak pusing ya? Karena kan jujur ya, kita kan ngurusin orang ya, kita ngurusin leader ya. Walaupun kita seorang leader kan mau nggak mau kan kita harus multiplikasi diri kita juga ke leader-leader tersebut. Ya, saya paham ya, gue paham ya. Maksudnya kita sebagai seorang leader harus menjadi contoh buat leader-leader yang lain. Tapi ya mungkin kan setiap leader kita beda-beda. Bener gak sih? Setiap orang pasti punya temperamen yang beda, karakter yang beda. Makanya tadi tanya, pusing nggak sih ngadepin leader-leader nih? Ya ini lebih ke curcol, mungkin ya bisa curcol ya kan? Ya mungkin di luar kesuksesan kalian gimana kalian bisa membawa Grand Bekasi ini menjadi salah satu kantor yang besar bisa dibilang. Ya tapi kan leader-leadernya mungkin pasti pada saat kalian memimpin mereka ya kan pasti kan ada problem ya kan, mungkin ada juga apa sih keluh kesah atau mungkin susah nggak sih itu doang sih, curhat dikit lah. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Kalau Ko Erin tanya pusing nggak? Kalau saya mau jawab di atas kata pusing ada nggak sih? Kelayangan ya. Karena memang kita di Grand Bekasi tuh udah ada 2 poin ya Ko Erwin ya. Jadi di 2 poin ini kita ada utus 3 leader ya, satu pegang satu poin ada 2 leader, satu lagi 1 leader. Yes. Ya dengan kepemimpinan gaya yang beda ya pasti kan kita mau nyatuin jadi satu sistem yang nggak mudah lah. Apalagi semua udah punya tim masing-masing, punya kepentingan. Ya itu tadi di atas kata pusing ada nggak? Oh iya. Ya pasti berarti pusing-pusing gimana ya, double pusing kali ya bisa dibilang ya. Ya karena memang ini kan kita tuh bukan bisnis properti aja ya. Jadi bisnisnya lebih kepada business people ya. People, betul. Jadi orang itu di awal lihatnya bukan lihat brand ya, lihat orangnya. Nah, brand itu juga salah satu faktor pendukung. Nah, beruntungnya si Xavier Mark ini punya sistem ya. Sistemnya ya seperti ada CDA sehingga kalau memang anaknya gitu marketing kita yang nggak nurut dengan dibantu seperti CDA ini mereka terpaksa ngikut ngikut sistem ya kan. Nah yang narik marketing ke sistem ini kan nggak mudah. Itu loh problem. Jadi kalau sudah nyemplung ke sistem akhirnya itu kan dia akan beradaptasi. Nah ya kadang-kadang memang untuk menarik ke sistem ini tuh yang problemnya ya tidak semua orang itu mau ikut sistem. Oke. Tapi sistemnya Xavier Mark ini kalau diikutin tuh udah oke banget sih. Oke sih, pasti dengan adanya yang kayak overriding ya kan, setiap leader juga boleh rekrutmen. Bahkan kalau mereka sudah ready bisa punya kantor ya. That's why dengan adanya poin kita ini ya sebenarnya sih latihan ya. Latihan kepemimpinan mereka benar nggak sih udah siap punya kantor gitu kan. Toh kalau poin ini kan juga masih nginduk di kita kan. Jadi ya so far akhirnya leader ini bisa praktek ya. Ya belajar gitu. Learning by doing bisa dibilang. Gak cuma bisa jualan aja, tapi gimana ceritanya mereka bisa jadi mentor yang baik gitu loh. Iya. Terus memang ada programnya kayak X2 ya untuk yang training leadership sendiri yang diadain Xavier Mark itu ngaruh banget sih dari teman-teman yang belum pernah ikut training X2 dan udah itu rasanya pasti beda rasanya. Jadi ini memang nggak ada di tempat yang lain, maksudku tuh yang memang mengerti tentang bisnisnya bukan hanya properti. Semua difasilitasi sih sama Xavier Mark. Nah itu membuat kita kebantu ya, maksudku kebantunya. Nah mungkin ini pengen tahu inputan atau mungkin bisa dibilang testimoni ya. Apa tuh? Testimoninya gimana sih supportnya Xavier Mark Indonesia buat teman-teman di Xavier Mark Grand Bekasi. Ya maksudnya ini nggak apa-apa, fair-fairan aja ya. Maksudnya gimana supaya kita pengen tahu juga nih, kan ada inputan juga dari teman-teman kantor cabang ya kan. Ya seperti apa gitu loh. Silakan. Pak Ben? Inputan ya. Kalau ngomong inputan supportnya udah seperti apa? Menurut Pak Ben gimana gitu? Om Ben menurutnya gimana gitu loh. Agak bingung ya jawabnya nih aku karena ini mau jawabannya tuh yang lebih spesifikasi atau agak di luar aja? Bebas. Ya, sejauh ini support Xavier Mark Indonesia sudah oke. Program-programnya, cuman memang dari balik lagi ya, ini kan personal ya. Kadang-kadang karena memang tim kami yang bergabung adalah bukan basic DNA-nya tuh orang properti. Di sini tuh memang belum berdamai dengan
dirinya sendiri. Beda kalau orang memang dari awalnya sudah pernah join di properti, artinya tidak terlalu sulit untuk merubah mindset, untuk merubah kebiasaan-kebiasaannya. Dan ini dan apa ya, di Bekasi itu sejauh ini propertinya terkotak-kotak. Jadi kalau ditanya supportnya, sejauh ini supportnya sudah oke banget. Karena Pak Dan sempat turun langsung untuk bikin konten, untuk ngajarin itu ke tim kita. Seorang presdir, ya kan, untuk ngajarin langsung. Itu nggak semua brand ya. Itu supportnya sudah gaspol. Cuman memang balik lagi, nggak semua tim itu ikut. Nggak semua tim itu mau untuk ngikutin ya kan. Ya mungkin ada tim yang nggak ikut upgrade lah ya. Bisa dibilang. Jadi banyak dari kalau dibilang apa ya tadi dibilang ini nih apa namanya tuh pertanyaannya tadi minta inputan. Oh, mungkin testimoni atau bagaimana ya kan? Atau supportnya kayak gimana? Kalau supportnya harapannya kantor pusat mungkin bisa sesekali apa ya, keliling ke kantor kita, ya kan? Ya, mungkin sekedar kayak apa namanya, kayak grebek-grebekan gitu. Waduh, grebek properti dong. Iya dong. Jadi biar tahu nih gimana perkembangannya gitu kan. Jadi surprise ya. Tapi kalau sesuatu sudah disetting kan pasti akan dipersiapkan. Tapi kalau tiba-tiba aku pengen lihat nih gimana nih perkembangannya nih gitu. Jadi jauh lebih happy ya karena grebek kita kantor properti. Lucu ya. Keren juga, biasa grebek rumah, grebek kantor properti Xavier Max gitu. Grand Bekasi khusus. Oke, mungkin dari Ola. So far saya sih happy ya, apalagi berasa banget sih waktu pembekalan dari Pak Dan langsung pas kita di masa-masa pandemi, ingat gak sih? Jadi benar-benar kan itu orang lagi wait and see ya, tapi benar-benar menurut saya sih dari SM ini apa ya, ngikutin isu tren gitu, apa yang akan terjadi, dan benar-benar sebelum terjadi menurut saya ya Pak Dan udah menyampaikan. That's why akhirnya kita siap-siap. Bahkan mungkin yang ketika yang lain nganggapnya belum persiapan, kita udah punya persiapan lebih matang gitu loh. Di depan bisa. Jadi pernah lah kita, masih ingat gak sih yang zaman kita Zoom gitu kan, kita benar-benar difasilitasin, dikasih tahu nih akan terjadi apa gitu kan, terus ya tinggal diuji lah kita ke tim kita masing-masing, ke area kita seperti apa. Jadi menurut saya yang kayak gitu-gitu sih penting banget ya, karena kadang-kadang kita juga prinsipal ya udah pusing sama pekerjaan kita kalau nggak diingetin hal-hal yang kesannya sepele, tapi ini prinsip loh kalau nggak diingetin. Jadi menurut saya ini powerful sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin ada titipan pertanyaan juga nih buat Om Ben sama Ola. Deg-degan lo kalau udah titipan begini. Dari siapa titipannya? Ada pesan sponsor bisa dibilang. Oke, nah ini ada dreams. Ya, kita ngomongin masalah dreams. Mimpi manis apa mimpi buruk ini? Nah, ini kan mimpi ini ada mimpi besar atau mimpi kecil atau mungkin ya maksudnya pernah kebayang mungkin Ola atau Bang Ben ini, Om Ben ini pernah mikir ya pengen apa namanya nonton apa mungkin atau mau pergiin keluarga seperti apa. Boleh ceritain nggak sedikit nih mimpi kalian yang mungkin udah terwujud ya, yang pernah terwujud selama kalian menjadi agent properti. Ya, mungkin yang simple-simple nggak kebayang atau gimana, yang simple-simple aja. Seperti ya berangkatin umroh atau naik haji atau mungkin nonton konser atau seperti apa atau mungkin apalah gitu ya. Mungkin dari siapa dulu? Pak Ola dulu mungkin. Ola, silakan. Ola. Mimpi kecil ya, mimpi kecil ada, mimpi besar juga puji Tuhan udah tercapai semua, gitu kan. Kalau mimpi kecil ya dulu seneng banget sama Coldplay. Jadi ternyata ya wes kemarin tuh berhasil nonton ya kan. Harga tiket udah bukan jadi sesuatu yang asik. Emang agak lain ya kan. Jadi dulu war tiket. Tetap war tiket. Cuma dulu kan kalau ngeliat harga tiket tahu lah ya, itu kan bukan
waktu jadi agent ya, maksudnya aduh masih mikir-mikir lah. Ya, sekarang kan udah segini doang. Udah agak-agak hitungin uang ya. Uang bukan masalah ya. Itu mimpi-mimpi kecil yang fun-fun tapi terwujud. Kalau untuk mimpi yang menurut aku sih ya bersyukur ya. Aku pernah punya mimpi pingin banget sih mencetak leader-leader yang mungkin lebih hebat dari gue, Ko Erwin. Ya bersyukur sih dengan adanya ada kantor-kantor poin kami gitu kan. Masih survive dan berdoanya ini akan tetap survive dan jadi cabang. Jadi mimpi gue pribadi ya gue pengen punya kantor lebih banyak lagi. Yang bisa lebih besar, lebih hebat dari Grand Bekasi. Sekarang baru 1 kantor 2 poin ya. Berarti targetnya tahun 2027 itu berapa kantor? 10 lah. Asik. Tolong di-record 10 kantor di tahun 2027. Amin. Oke. Mungkin Om Ben? Kalau dream sih sebenarnya, apa ya, pencapaian kita pasti pengen ya mencapai sesuatu. Sebenarnya sih waktu join di Xavier Max, sebelum join juga sudah ada dreams ya dan sudah tempat terwujud ya kan. Yang di Xavier Max ini kan umroh bareng sama keluarga lah ya. Sama berapa istri, orang tuh dulu? Istri sama kakak. Selusin kayaknya keluarganya ya. Selusin. Berenam lah sama istri saya. Setengah lusin. Berarti sekodi. Iya, Itu yang berangkatin Om Ben semua nih? Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau ditanya itu dari mana? Ya dari closingan lah pastinya ya. Ya, dan itu apa ya? Menurut saya mungkin bagi orang itu kecil ya kan. Cuman buat kita, setiap orang itu berjuang dengan mimpinya masing-masing, dengan harapan masing-masing. Ya berangkat kata filosofinya kita Xavier Max Grand Bekasi, terbesar di Bekasi, harapannya yaitu dengan kita membantu orang lain, kita bantu orang sukses, nggak mungkin kita nggak sukses. Amin, ya. betul sekali. Jadi dalam hal ini kita tuh merasa untuk menduplikasi atau bagi-bagi ilmu tuh nggak pelit ya. Karena itu kan semua kembali ke kita, sistem tabur tuai. Dan bersyukurnya sejak gabung di Xavier Max, ya kalau dibilang closing itu ya sudah jadi makanan hari-hari ya. Jadi itu yang membuat closingnya tuh dipermudah karena kita punya konsep video-video ini yang sudah punya disediakan. Jadi untuk survei apa segala macam tuh nggak harus kita temanin. Karena kita sudah punya stok-stok video. Dan impian yang membuat kita terus bertahan di Xavier Max ini dan kedepannya dengan leader-leader yang baik, yang mumpuni semuanya, yang nantinya dalam kita membantu untuk membesarkan mereka. Ada rasa membuat sukses mereka lah ya. Merasa berbagi ilmu saat mereka bisa punya kantor sendiri, itu rasanya nggak bisa dibilang dengan bayaran ya. Nggak ada harga ya. Nggak ada harga. Itu suatu kepuasan tersendiri. Nah ini yang memang kita lagi kejar bareng. Sesuai dengan targetnya Xavier Max, poin itu berapa lama, dan ini kita coba aplikasikan. Dan mimpi-mimpi menurut orang ini kecil, tapi menurut kita suatu yang berharga karena ya waktu mengumrohkan itu alhamdulillah semua itu dana dari closing selama bergabung di Xavier Max Pure. Kira ini yang kemarin yang habis 2 miliaran itu miliaran. Oh bukan, itu beda lagi ya. Udah habis beli rumah kayaknya. Itu beli rumah habis. Beli rumah, beli mobil ya itu udah selesai. Oke. Mungkin jadi saya gue teringat satu quote ya, maksudnya di sini jangan takut untuk bermimpi karena mimpi adalah awal langkah dari kesuksesan. Jadi ya maksudnya kata-kata ini benar-benar membuat ya kita sama-sama ya nggak pernah mau berhenti bermimpi. Mungkin mimpi-mimpi kita yang kemarin sudah tercapai, kita buat mimpi baru lagi. Kayak tadi mungkin Om Ben ya punya mimpi akan punya leader-leader lagi, mencetak leader-leader lagi yang benar-benar bisa sukses di usaha atau bisnis properti. Sama juga dengan Ola ya bisa dibilang ya dia mau punya mimpi yang benar-benar kelihatan set 2027 tadi 10 kantor katanya. Kita aminkan saudara-saudara. Amin.
Oke. Nah, ini yang terakhir. Apa ya, tuh? Terakhir Tadi persennya terakhir loh. Belum lagi. Ya kan kita mau panjang terus. Kan durasi belum 2 jam gitu bisa dibilang. Ini yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Terakhir dari yang terakhir bisa dibilang. Oke. Ada tingkatannya nih banyak. Ada tingkatannya. Oke, mungkin Om Ben sama Ola ya, maksudnya ini mau pertanyaan masalah kantor di Bekasi ya, ya ini terakhir, terakhir bener. Jadi gini, kan menurut kalian ya bisnis properti di area Bekasi ini masih gimana sih? Ya maksudnya apakah masih menjanjikan ya, proyek-proyek di sana bagaimana, atau mungkin ternyata iya udah agak susah karena marketing kita banyak yang keluar area Bekasi, atau bagaimana, atau mungkin ternyata Bekasi ini masih sunrise property ya, di mana banyak investor masuk dan banyak orang cari. Nah itu kira-kira menurut kalian kayak gimana bisnis properti di area kalian ya, mungkin di ring 1 kalian, kantor kalian, silakan. Oke. Kalau menurut aku Bekasi itu dulu orang bilang kalau kamu sudah sampai Jalan Rusak berarti kamu sudah sampai di planet Bekasi. Yes, ya kan? Iya, betul. Sedih banget. Iya kan, sedih banget ya. Kesannya tempat jin buang anak loh. Iya. Betul. Ya? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di Maps ya, cek ya. Bekasi itu tuh sampai dari ujungnya Muara Gembong, dekat seperti setara dengan Peak ya. Pinggiran pantai Bekasi sampai ke mendekati Cilengsi dan Karawang. Ya. Jadi menyatukan 2 provinsi seperti Jakarta Timur dengan Jakarta Barat. Itu Bekasi. Kota dan kabupaten itu gede banget. Dan bersyukurnya sekarang infrastrukturnya lagi dibangun. Ya. Jadi Bekasi itu penunjang Jakarta. Jadi kita punya MRT tahap 2 yang nanti lewat belakang daerah Tambun, tembusnya stasiun Cikarang. Oke. Ya, itu belum lagi tol. Ya, tol sekarang mungkin kalau lihat di daerah Grand Wisata ke belakang tuh ada berapa banyak pintu tol yang nanti terhubung langsung ke Jakarta dan bahkan ke Serpong ya. Artinya nggak perlu Jor ya. Japek 2 ya. Yes. Jakarta Japek 2 itu yang memang menunjang antara kiri dan kanan, jadi nggak harus dalam kota lagi tolnya. Jadi itu udah orang nggak bisa bilang lagi karena antara Jakarta dengan Bekasi itu semua sudah nggak ada sekat. Adanya kereta cepat, ya kan? Ada LRT, MRT. Jadi Jakarta pun orang bilang beli properti di Jakarta udah nggak worth it karena harganya sudah mahal. Mereka akan larinya ke Bekasi. Dan Bekasi ini begitu luas, sekarang perumahan itu tuh udah nggak dibilang dulu tuh mainnya RSS ya. Rumah sedikit semen, sekarang sudah tidak ada. Ya kan? Kalau SS tambah 4 lagi gimana tuh? Sempit sekali nanti. Rumah sedikit semen sempit sekali. Betul. Oke. Jadi sekarang semua sudah harganya sudah oke banget. Jadi masih oke lah ya. Justru bisnis memang lagi berkembangnya. Karena lihat semua tol-tol lagi dibuat dan lagi tinggal opening saja ya. Yes. Pintu tol segala macam ya. Dan developer udah pada mulai masuk ya ke area Bekasi ya. Oke, mungkin dari Ola masih optimis sih karena dengan wilayah yang sangat besar kita nggak mungkin nggak kebagian daging, nggak dapat kuenya gitu kan. Sebenarnya jadi menurut saya sih untuk komersil residential masih oke banget sih buat digarap. Jadi ya hajar. Betul, karena kenapa? Kita punya kantor poin di Harapan Indah. Ke jarak antara poin Grand Wisata itu menyentuhnya 20 km loh. Oh iya, jauh sekali. Jauh sekali loh, padahal masih satu Bekasi. Kalau kita main muter Jakarta, 20 kilo itu udah beda. Beda Jakarta. Beda Jakarta ya. Beda benua ya kan? Nah, ini yang membuat Bekasi itu tuh yang kantor kita yang posisinya dalam kota ya. Yang Harapan Indah cukup perumahan yang cukup oke. Belum lagi Grand Wisata juga seperti itu. Dan ini memang Bekasi ini masih banyak yang developer yang tier 2, tier 3 yang belum tersentuh sama kami. Jadi itu apa ya saya lihatnya ya kumpulan end user ada di Bekasi lah Kak Erwin. Jadi banyak. Pasti itu jadi sesuatu yang bisa digarap banget sih. Banyak first buyer juga ya bisa dibilang di sana ya. Oke, sedikit quote dong buat teman-teman. Mungkin pesan hidup teman-teman nih, pesan hidup Bang Ben atau mungkin Ola buat teman-teman ya di expose semua. Jadi ya kira-kira
ada quote apa nih yang benar-benar membuat tuh kalian sampai hari ini masih berdiri bisa dibilang? Boleh, silakan siapa duluan? Apa ya? Banyak nih. Satu yang bener-bener quote yang kayaknya tuh rema banget sama hidup teman-teman nih. Ya rema banget sama hidup Om Ben dan Ola juga. Dan ini bener-bener quote ini menghidupi kalian bisa dibilang. Saya itu lahir bukan dari keluarga yang kaya raya. Bukan juga dari agent properti. Bapak saya nggak punya PT. Ya kan? Nggak punya perusahaan. Nggak punya apa-apa. Ya kan? Artinya dan pendidikan, saya pun bukan orang yang seberuntung teman-teman yang lain yang harus mengenyam pendidikan sampai S1, S2, S3. Artinya, saya pernah datang ke suatu motivator, dia cerita, jangan salahkan Anda dilahirkan dari keluarga miskin, tapi salahkan diri Anda tetap bertahan dalam kemiskinan. Jadi artinya di properti ini memungkinkan kita untuk berubah. Karena kenapa? Sistem yang ada di Xavier Mark ini membuat kita bisa upgrade yang tadinya nggak bisa apa-apa, jadi bisa apa-apa. Dulu nggak ngerti ngedit video, jadi bisa ngedit video. Dulu nggak ngerti ads, sekarang bisa paham tentang ads. Dan ini membuat saya satu-satunya brand yang benar-benar kalau kita ngikutin sistemnya aja, tinggal jalan sudah pasti bisa. Dan ini membuat saya bertahan di properti karena tidak melulu tentang harus tamatan ini, harus backgroundnya orang kaya, harus punya mobil atau punya apa-apa. Ini membuat saya bisnis properti ini tidak memandang pendidikan ataupun background dari kasta-kasta. Gitu. Mungkin Ola? Saya ya, kalau saya tuh mikir gini, kadang-kadang orang mikir kapan sih waktu terbaik buat mulai, ya nggak sih? Di banyak hal lah ya. Nah, buat saya pribadi itu bukan tentang kapan, tapi mulai aja dulu. Karena dengan kita mulai kita bisa jadi hebat. Jadi mulailah segala sesuatu, ya itu tadi bukan untuk jadi hebat, tapi untuk jadi hebat mulailah dulu. Gitu. Siap. Thank you banget ya. Thank you Pak Erwin buat undangannya, sharing-sharingnya. Thank you banget udah datang ke kantor Xavier Mark Indonesia dan thank you banget sharing-sharingnya. Semoga teman-teman Expose juga bisa termotivasi. Yang pasti jangan lupa nantikan terus Expose selanjutnya. Bye bye. Salam Xavier Mark. Xavier Mark.